Halo geng, iya geng, gimana geng? Kita sebenarnya mau sidak kemana sih? Hari ini bagaimana kalau kita sidak di kota Karanganyar? Di daerah mana? Di daerah Palur. Belum pernah tahu aku. Anda penasaran? Kamu penasaran? Daripada aku penasaran, ayo nongol aja yuk. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu vendor terkenal di kota Karanganyar dan kita akan obrak-obrak di vendor RS Industri. Nah, kira-kira di dalam ada apa aja ya? Kalian penasaran kan? Langsung aja kita obrak-obrak. Nah geng, kali ini kita sudah berada di dalam RS Industri nih. Nah, kita langsung aja yuk kenalan sama pemilik RS Industri. Selamat siang. Halo. 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 Halo Mas Kami dari Rodek. tim Bareng Putra SPS. Oh iya. Tidak nih Mas. Ya ini kita tidak nih acaranya, tidak opera-opera lah sedikit lah tentang RS Industri ini. Nah teman-teman, inilah Mas Rodek Saputra yang kalau belum tahu lah, yaitu sebagai pemilik usaha RS Industri ini. Nah Mas Rodek, kira-kira apa aja nih yang ada di RS Industri itu? Secara singkatnya ya, industri itu kita membawai beberapa divisi. Jadi ada sablon, ada alat sablon dan juga kaos polos. Nah nanti bisa dilihat ketika produksi kaosnya dan proses sablonnya juga. Nanti juga ada alatnya juga. Tapi kalau kaos polosnya kita ada di Sragen, jadi terlalu jauh. Jadi ada di sini dulu aja. Jadi, nah mungkin langsung bisa lihat proses produksinya. Oke, boleh Mas, langsung aja ya. Kita minimalis sekali ya, proses sablonnya memang mejanya nggak terlalu panjang karena tempatnya memang nggak terlalu besar, tapi dimaksimalkan efisiensi kerjanya saja. Ini pesanan semua ya Mas? Iya dong. Oh, saya nggak pesanan terus gimana? Oke. Ini kira-kira kalau pesan ini bisa maksudnya dalam kota aja atau luar kota? Dalam kota bisa, luar kota pun bisa. Tapi yang saya katakan nanti pemasaran kita kan nggak cuma offline tapi online juga. Nah, kami mengucapkan terima kasih buat Mas Rodek udah bersedia untuk disidak. Terima kasih Iya. Mas Rodek. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mau kita ajukan ke Mas Rodek. Sebelum menekuni usaha ini, pekerjaan Mas Rodek itu sebenarnya apa sih? Langsung tak jawab ya berarti ya. Jadi gini, awalnya tuh saya tuh memang nggak punya basic ya di sablon atau di clothing line, tuh saya nggak punya basic. Jadi awalnya kerjaan saya itu lebih ke hospitality, bukan hospital ya, tapi hospitality itu mengenai tentang perhotelan lah istilahnya seperti itu. Jadi saya tahun 2014 kalau nggak salah itu saya berlayar, jadi kerja ke perusahaan Italia di sana, ceritanya seperti itu. Terus pulang ke sini, terus kerja, pas mau berangkat lagi istri saya udah mengandung, jadi yo ndak weh. Terus akhirnya saya kerja di hotel di sini gitu loh, beberapa hotel di sini. Nah terus selang beberapa tahun kok posisinya kok saya itu kurang greget gitu. Orangnya saya tuh suka greget gitu mas. Bukan greges ya tapi greget. Nah akhirnya
kenal temen mereka usaha di clothing line kok saya pengen coba, sebenarnya cuman coba-coba gitu loh, karena jujur bukan passion, saya nggak punya passion di clothing line sablon itu, nggak punya, cuman istilahnya nyobalah, siapa tahu nanti rezeki saya di sini. Tapi dengan komitmen yang namanya usaha ya, kalau mencoba itu ya jangan asal coba-coba, tapi harus punya komitmen. Sebatas itu sih awalnya kerjaan saya di perhotelan, terus masuk ke clothing line seperti itu. Oh gitu. Oke, lanjutnya Mas ya. Untuk alasan Mas Rodek nih menekuni usaha ini kenapa? Jadi awalnya itu tadi saya cuma coba-coba. Oh, coba-coba. Nah, terus kok lama-lama kok cuan gitu kan, gitu kan. Jadi karena cuan. Ya pasti dong. Jadi saya gitu. Jadi istilah gini, nggak munafik ya, kita manusiawi aja. Kita berusaha mendirikan suatu bisnis itu nggak lain tidak bukan itu untuk memperbaiki finansial ya istilahnya gitu. Tapi nggak melulu kita pengen kaya, ndak. Tadi nggak muluk-muluk untuk memperbaiki financial freedom dulu, nanti memperbaiki finansial dulu, apakah usaha itu bisa berjalan. Nanti kenyataan dari yang nggak punya passion, kalau usaha itu berjalan dan bisa menghidupi, syukur-syukur bisa menghidupi banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan baru, ya lama-lama itu akan jadi passion sendiri gitu loh. Tadi makanya orang bilang ini passionku lah, passionmu itu nggak menghasilkan profit, itu udah mengosong. Jadi nggak jangan bilang nah, jadi usaha itu nggak melulu harus aku pengen kaya. Kalau kamu pengen kaya jangan bisnis, karena pada dasarnya kalau kita pengen kaya tapi kita hanya mementingkan kita bisnis hanya untuk mengejar kekayaan, ya banyak orang tuh ngomongnya seperti itu ya, tapi saya sendiri ya itu nggak benar sih, nggak jalan, karena awalnya itu kita berusaha itu kan ingin dapetin kekayaan ya, sukses itu salah, karena kenyataannya ketika kita buka bisnis, kita buka usaha itu saya itu bahkan beberapa tahun tuh nggak gaji diri saya sendiri gitu loh, nggak dapat gaji gitu loh, karena arahnya ke apa? Bisnis itu arahnya ke bill company, sama reinvestment. Jadi kalau kamu nggak kuat, kalau kamu jalan bisnis hanya untuk kaya, apakah kamu kuat 2-4 tahun kamu nggak dapat gaji? Kenyataannya kan saya nggak ambil gaji, tapi untuk full company, bangun usaha, terus untuk reinvestment, jadi kita berinvestasi dulu. Nah kalau orang pengen cepet kaya kan, aku bisnis untuk cepet kaya. Nah apakah kamu nanti kuat kalau punya bisnis tapi 2-4 tahun nggak digaji? Saya yakin kamu nggak akan kuat. Jadi bisnis itu seperti itu, nggak melulu aku harus bikin buah bisnis untuk kaya, ndak. Kita build company dulu, kita bangun perusahaan kita dulu. Nah baru nanti kita bisa menikmati, tapi itu tadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi proses lah. Jadi istilahnya kalau saya tuh nggak senang dibilang wah nikmati prosesnya, ngomong kosong gitu. Prosesnya dinikmati. Kalau namanya proses saya tanya enak apa enggak? Proses tuh banyak kan nggak enak tuh. Lah, sampean kalau makan, contohnya kalau makan makanan, kalau nggak enak, dinikmati nggak? Enggak kan? Ya proses itu seperti itu. Jadi yang namanya proses itu dijalani aja, jangan dinikmati. Yang dinikmati apa hasilnya nanti. Kalau saya gitu sih. Ya itu tadi alasan saya. Apa kok buat itu? Itu dijalani. Alasannya kita jalani dulu. Kita tadi kan udah keliling-keliling ya Mas, banyak banget produk di sini. Terus produk apa aja sih yang paling unggul di sini? Jadi sebenarnya produk kita tuh semua unggulan aja lah ada. Jadi jadi gini ya. Kalau dari sisi sablon, dari sisi vendor sablonnya itu ya tentunya yang kita unggulkan adalah kaosnya kan. Jadi kita memproduksi kaos-kaos dengan desain-desain yang menarik atau desain-desain yang sesuai dengan pesanan konsumen. Jadi kalau dikatakan unggulan gitu, yang kita unggulkan adalah satu konsistensi waktu, bahwa kita on time, dan harga kita pasti di bawah kualitas. Harganya ya, harga di bawah kualitas, jadi kualitas di atas harga. Itu yang kita janjikan. Kualitas nomor 1. Iya. Harga low. Iya. Jadi kualitas itu di atas harga. Jadi mereka mendapatkan kualitas yang luar biasa jauh di bawah harganya.
Nah, gitu. Mas Rodek, Ya. tadi kan Mas Rodek bilang kalau semua produksi sini itu unggulan. Nah, produk-produk unggulan itu di pasarnya di mana aja? Jadi di era milenial kayak gini ya, 4.0 kalau orang bilang ya. Jadi di sini ini posisi sekarang ini pemasaran terbaik itu via online, itu pasti. Oh, online, iya. Nah, kalau offline itu ya tetap ada, tapi itu presentasinya lebih kecil sih menurut saya. Jadi memang kita harus mempelajari apa sih marketplace, ya kan? Oh, iya, iya. Apa sih apa namanya Google Trend, istilahnya tren pada saat ini apa. Nah, kita harus mempelajari itu. Nah, tapi dengan online yang saya bicarakan ini, pemasarannya kita kan sekarang udah mudah tuh, ada yang namanya FBS, Instagram Ads, terus kita bisa masuk ke marketplace, terus di itu Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu kan ada program-program tuh menawarkan itu. Jadi di situ kita akan banyak sekali dilihat atau diketahui atau diklik sama orang-orang yang bahkan memerlukan produk kita. Jadi mereka tuh udah pintar. Jadi di platform tuh mereka udah tahu posisinya gini, istilahnya ikan makanannya apa, itu udah ada pengelompokannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi itu digunakan. Kalau itu digunakan, kita nggak akan bisa jual gitu. Jadi kenapa kok pemasaran saya bagusnya di online, karena di online itu kita kan lebih luas jangkauannya, ya, secara nasional, bahkan kita bisa internasional pemasarannya, semakin banyak dilihat orang dan lebih spesifik arahnya. Orang yang butuh produk kita, mereka akan tahu gitu loh, akan langsung tahu, oh aku butuh ini. Nah, karena mereka yang butuh. Karena mereka yang ya, butuh. Kan produk ini berarti jangkauannya luas nih. Paling jauh tuh kemana? Paling jauh itu saya pernah kirim Sydney. Wah, Sydney. Jadi kebetulan ya ada si budi saya itu memang dia teman-temannya jauh-jauh di sana, kerja-kerjanya di sana. Nah, pesannya di tempat budi saya, terus masuknya ke saya, terus nanti diantarkan ke sana kan gitu, dipaketkan ke sana. Terus ada juga teman saya itu, ya broker lah istilahnya, broker saya itu dia punya pasar di Taiwan. Nah, istilahnya kalau Taiwan itu kan perantauan. Nah, mereka beli kaos untuk teman-teman rantau di sana, kita buatkan di sini, terus dikirim di sana. Itu juga sudah termasuk kita itu secara tidak langsung ekspor ya. Ekspor begitu. Jadi dengan begitu kan orang sana akhirnya minta kontak kita di sini, terus tahu produksinya tempatnya di sini kan gitu. Untuk berjalannya ini kan udah cukup lama ya, Mas. Kalau untuk progres kedepannya itu mau gimanain lagi gitu? Atau mau buka usaha yang lain atau gimana? Nah, kalau membicarakan mengenai ekspansi bisnis ya, istilahnya kalau kaos itu jangkauannya kan banyak banget. Sablon lah, kita nggak bicara kaos, tapi sablon. Sablon itu kan segmentasi pasarnya kan lumayan luas. Jadi nggak cuma di kaos, ada bisa sablon tas juga bisa, plastik juga bisa, stiker dengan spoon pun bisa dan sebagainya. Banyak sekali lah istilahnya. Nggak cuma di kaos saja. Bisa kalau vendor sablon itu kan arahannya bisa ke bordir, bisa ke buat kemeja dan sebagainya. Nah, untuk ekspansi bisnis sendiri nanti biasanya kalau teman-teman ya, kalau tempat saya sendiri contohnya, karena udah ada vendor sablon ya, saya lahirnya ke konveksi, ke jahit. Nah, nanti jahit itu cabangnya bisa jahiti tempatnya teman-teman itu yang maklum, yang belum punya penjahit, kita bisa bantu jahit. Nah, di sisi lain penjahit kita nanti konveksinya saya itu juga produksi kaos-kaos polos yang untuk disetor di toko kan gitu. Jadi ekspansi bisnisnya kalau sablon itu larinya ke situ, bisa juga ke percetakan, nanti bisa cetak undangan, terus cetak brosur. Berarti mau semua lah digelutin. Jadi sebenarnya dari satu satu divisi sablon itu kita bisa mencabang kemana-mana, tapi karena apa? Karena konsumen itu biasanya datang ke tempat, oh bisa nyablon ya, bisa. Konsumen itu orang awam itu mikirnya, oh iso nyablon, oh iso nggawe kalender, oh iso nggawe ya percetakan, itu padahal kita sendiri cuman sablon, tapi kita kan punya teman-teman, punya link ya, kolega-kolega bisnis kita juga nggak usah ditolak, kita terima aja, nanti kita minta bantuan teman kita yang divisinya khusus di situ. Nah, nanti berjalannya waktu kita ada istilahnya reinvestment, punya investment uang lebih, nanti kita bisa untuk bantu untuk beli
aset yang untuk ke percetakan contohnya atau ke konveksi contohnya seperti itu. Kalau ini kan masa-masa pandemi ya Mas. Gimana sih Mas Odek bisa menanggulangi pandemi ini? Intinya ini kan kondisi sulit ya semua ya. Jadi enggak cuman di sablon aja, tapi hampir semua lini itu terkena. Yang enggak terkena itu rumah sakit semakin ramai kan gitu. Nah, jadi saya tuh kiat-kiatnya yang saya lakukan itu yang tertulis di itu tempat screen saya, jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari tidak ada order. Jadi kalau nggak ada order tempat iman tapi ada order tempat karena nggak dipakai. Iya, tempat kita itu bersih. Kalau nggak ada order tempat kita itu bersih. Oke, jadi ketika sepi itu jangan ngeluh boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Ya itu manusiawi. Jadi kita tapi tetap harus berpikiran positif ya istilahnya. Dalam setiap usaha itu pasti pernah mengalami posisi di bawah, posisi sepi, apalagi seperti ini semua lini kan mengalami kondisi yang sulit lah katakan seperti itu. Nah dari segi itu justru malah kalau saya sendiri itu justru malah kesempatan saya untuk menata produksi. Oh kemarin pas rame itu yang kita kocar kacir itu apa sih? Evaluasi. Jadi justru malah kita bisa benar-benar mengevaluasi selain bersih-bersih tadi ya. Kita bisa mengevaluasi apa sih penyebabnya. Nah, kok kocar-kacir kok tempat kita kok pas rame kok flow-nya nggak bagus. Nah, itu kita bisa evaluasi. Jadi dengan kita mengevaluasi nanti ketika ada order datang lagi dan ordernya banyak kita udah mengalami ini kemarin dan kita udah selesaikan masalah itu, jadi ini bisa running lebih bagus lagi dari yang kemarin kan begitu. Berarti kan usaha ini ada naik ada turun pasti ya kan? Pasti. Kalau pas lagi turun-turunnya itu kapan Mas? Kalau sablon itu biasanya umumnya di bulan Januari Februari itu pasti. Kenapa? Itu karena tingkat permintaan konsumen di kota saya ini ya, terutama ya Solo Raya ini sangat-sangat kecil, sangat-sangat turun lah istilahnya. Makanya Pemkot Solo juga mengeluarkan yang namanya Solo Great Sale di bulan Februari. Nah tahu kan? Nah itu tujuannya untuk meningkatkan permintaan konsumen. Nanti tingkat daya beli konsumen itu sangat rendah di bulan-bulan itu. Makanya ada Solo Great Sale dengan dia dan sebagainya itu kan. Itu tujuannya untuk meningkatkan itu. Jadi nggak cuma sablon aja sih sebenarnya. Semua ini mengalami penurunan. Makanya ada Solo Great Sale itu tadi. Nah, ini kan Mas Odek udah sukses nih. Alhamdulillah udah sukses. Amin. Nah, jadi kan di luar kan banyak lah UMKM lah. Berilah tip 1 tip atau 2 tip lah untuk Mas Odek biar semua UMKM di luar itu seperti Mas Odek. Oke, apa ya? Jadi kalau kata-kata mutiara. Iya, mutiara ya, bukan emas ya. Jadi kalian tuh tetaplah putus asa, jangan semangat. Biar aku aja, kalian nggak akan kuat gitu. Enggak, istilahnya gini. Tips dan apa masukannya untuk teman-teman UMKM khususnya di bidang yang sama seperti saya, itu tetap lakukan yang terbaik. Terus harus jeli-jeli membaca kondisi, maksudnya trennya apa, itu harus selalu belajar lah. Ini kita tetap harus selalu belajar, ya kan. Jangan malu tanya ke rekan-rekan sesama pengusaha mungkin. Jadi jangan terlalu angkuh, aku udah sampai di titik ini yo, aku nggak perlu belajar, atau aku merasa paling wah, itu jangan. Jangan ya. Jangan. Jadi kita tuh harus selalu belajar. Jadi setiap permasalahan dari masing-masing vendor itu beda-beda. Makanya kita kan punya grup. Kalau yang punya saya itu kan komunitas sablon Solo. Jadi di situ tuh ada grupnya. Untuk teman-teman di Solo juga ada, sekitar Solo, bahkan ada yang dari Semarang, dari Magelang juga ada. Nah, di situ kita saling sharing, kita saling bertukar pikiran, kita saling istilahnya memberikan masukan gitu, menegur apabila ada yang salah. Terus kayak kemarin itu ada juga di Sragen, ada teman kita sablon juga yang bermasalah, kita datangi kan sama komunitas Sragen juga, kita datangi, kita berikan arahan seperti itu. Jadi kita tuh jangan melulu mengejar harus istilahnya harus hasil lah. Hasil itu enggak. Jadi usaha itu yaitu tadi kadang
rezeki kita itu tidak melulu berwujudkan dalam wujud uang kan gitu, kayak diberi kesehatan, keluarga bahagia itu juga termasuk rezeki kita gitu loh. Ada juga yang wah uangnya banyak gitu ya, rezekinya luar biasa melimpah tapi keluarganya kurang bagus, dia sakit-sakitan dan sebagainya. Itu kan juga makanya kesehatan terus kebahagiaan itu juga kita perlu bersyukur karena itu juga termasuk dalam rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi untuk kondisi seperti ini, saran saya teman-teman tetap bertahan, tetap semangat, tetap berjuang, istilahnya itu semangat aja kurang, karena kalau cuman semangat nggak berjuang ya sama aja kan gitu kan. Haruslah disertai dengan doa juga, itu sih menurut saya. Oh gitu ya. Berarti intinya itu Mas Rodek itu menjalani dulu usaha kita apa, terus kita tekuni terus dijalani. Nanti toh untuk kedepannya kesuksesan akan lanjut lah. Nah, jadi kita berusaha, kita berencana, tapi Tuhan yang menertawakan. Kan gitu, enggak maksudnya gini. Nanti kalau kita tetap berusaha, jadi kalau usahanya kita cuman pas-pasan, usaha kita cuman leleh, usaha kita enggak cuman biasa-biasa aja, ya pasti Tuhan akan menertawakan. Ya tak gudok gitu kan, cuman kalau kita kalau kita berusaha sekuat tenaga, serius, disertai dengan doa, dengan beribadah, Tuhan juga nggak mungkin kan untuk menertawakan kita. Pasti anakku ini kok kerjanya keras, pasti kita akan diberikan hal yang setara lah, yang pantas kita dapatkan. Jadi itu. Nah, geng, tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak nih tentang RS Industri ini dengan Mas Rodek, dan kita sudah keliling-keliling di sini, dan Mas Rodek juga sudah mengasih tips-tips bagaimana mengelola dan bagaimana menjalankan usaha di era pandemi ini. Buat teman-teman yang lagi cari meja Thailand, meja afdruk, mesin curing, dan juga mau sablon kaos, kalian langsung bisa datang ke RS Industri dan bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan RS Industri dinyatakan lulus sidak. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton vlog pertama kami Sidak UMKM Barun Putra SPS. Dan siapkan vendor sekalian untuk kami Opera di Sidak UMKM selanjutnya. Ingat sablon, ingat bareng. See you.